Halo semuanya, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Balik lagi ngomongin MPL Fantasy. Dan buat yang belum tahu apa itu MPL Fantasy, MPL Fantasy ini adalah sebuah game fantasy yang menggunakan strategi dan juga analisa lo dalam menyusun tim sepak bola impian kita. Nah, lo semua wajib banget main MPL Fantasy ini karena banyak banget kontes-kontes menarik dari berbagai liga di dunia yang bisa lo ikutin. Dan pastinya pertandingannya lengkap, banyak konten gratis, dan juga hadiahnya mencapai puluhan ribu berlian kemenangan. Nah, selain itu sendiri ada 3 hal juga yang membuat gue suka banget sama MPL Fantasy. Yang pertama, lo bisa main game fantasy dari berbagai liga di dunia, jadi nggak cuma Liga Inggris tapi juga Liga Prancis, Liga Jerman, Serie A, dan lain-lainnya lu bisa mainin di MPL Fantasy ini. Dan yang kedua juga hadiahnya lu bisa terima langsung setelah pertandingan itu selesai, jadi nggak perlu nunggu 1 musim lagi. Lu bisa langsung klaim hadiah lu setelah pertandingan yang lu ikutin itu selesai. Dan yang ketiga pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena lu berasa ikutan main juga, nggak cuma nonton doang. Gue cuma berhenti di situ aja. MPL Fantasy ini punya hadiah berupa berlian kemenangan yang bisa lu tuker menjadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dimana sekarang 1 berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja yang langsung bisa lu pakai buat jajan segala macem, dan bisa juga buat beli jersey tim bola kesayangan lu. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran dan juga pengen main MPL Fantasy, langsung aja ke browser kalian dan ketik id.mpl.live/fantasy. Linknya juga bisa kalian lihat di description box di bawah, atau kalian juga bisa pakai kode referral dari gue untuk dapetin berlian bonus. Oke, jadi sekarang gue bakal tunjukin aja gimana caranya dari download MPL Fantasy ini sampai kalian bisa nyusun tim untuk ikutin kontes-kontes spesial di MPL Fantasy. Oke, jadi sekarang langsung aja gue tunjukin gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai kalian bisa nyusun tim. Nah, di sini udah HP gue yang lo bisa lihat di video kali ini. Langsung aja kalian ke browser kalian dan ketik id.mpl.live/fantasy. Nah, setelah itu kalian akan langsung tertuju ke halaman MPL Fantasy yang ada pilihan download sekarang. Kalian langsung aja klik download sekarang itu. Nanti kalian akan ada konfirmasi untuk download dan kalian tinggal ketik download. Nah, di sini karena gue udah download, gue akan langsung aja tunjukin ke lu semua dari aplikasinya. Oke, jadi sekarang gue di dalam aplikasi MPL Fantasy. Setelah kalian download, langsung aja kalian install dan juga kalian masuk ke MPL Fantasy. Tapi sebelumnya gue harus ingetin dulu ke lu semua, kalau kalian login itu kalian pastiin pakai nomor yang tersambung sama account GoPay atau Gojek kalian. Karena nanti hadiahnya bisa kalian tarik menjadi saldo GoPay, dan kalian harus konfirmasi juga ke nomor itu. Jadi pastiin nomor kalian adalah nomor yang tersambung juga sama account GoPay atau Gojek kalian. Dan kalian bisa langsung lihat menu fantasy di sini, dan kalian bisa langsung klik aja di situ menu fantasy. Nah, kalian bisa langsung pilih di situ. Karena gue di sini sepak bola, pastinya gue pilih sepak bola, dan kalian juga bisa langsung pilih pertandingan apa aja yang mau kalian ikutin. Nah, karena gue di sini akan menjelaskan pertandingan antara PSG melawan Troyes atau bahasa Prancisnya Troyes, gue akan langsung aja. Di sini kalian bisa lihat match of the day, Liga Prancis, Ligue 1. Gue langsung klik di sini dan kalian tinggal pilih di sini. Ada berbagai macam kontes yang bisa kalian ikutin. Nah, kontes ini pastinya beda-beda hadiahnya. Karena gue di sini cuma nunjukin aja, gue akan ikut yang ini, yang 3 aja, dan gue akan langsung susun tim gue sekarang. Nah, di sini setelah kalian masuk, kalian bisa langsung pilih tim. Dan pastiin gue harus kasih tahu lagi kalau maksimal dalam memilih tim ini kalian memilih pemain dari tim yang sama atau dari klub yang sama itu sebesar 7 orang. Jadi misalkan kalau kalian misalnya di sini kalian dukung PSG, kalian maksimal pilih 7 orang. Dan di sini kalian juga dikasih 100 kredit, di mana ini bisa dibilang value pemain itu ya. Jadi kalian pastiin pemain kalian semuanya gak lebih dari value yang dikasih atau 100 ini kreditnya. Nah, di sini dalam memilih pemain kalian juga bisa nyusun pemain kalian atau bisa filter pemain kalian berdasarkan tim. Langsung aja kalian klik di situ berdasarkan tim. Jadi nanti akan langsung terurut berdasarkan timnya, dan juga kalian bisa dipilih oleh. Itu menurutkan pemain berdasarkan banyaknya pemain itu dipilih oleh manajer MPL Fantasy pastinya. Dan juga kalian juga bisa urutin berdasarkan kredit yang paling besar sampai kredit paling kecil. Nah, kalau kalian udah pede, kalian langsung aja klik pemain tersebut dan kalian bisa langsung susun squad kalian. Tapi sebelumnya dalam menyusun tim pastinya kalian juga perlu analisa dulu. Jadi gue akan bahas match ini antara Troyes melawan PSG. Gue akan kasih data-data menunjukkan pemain-pemain mana aja sih yang menurut gue bakal kasih poin yang banyak di MPL Fantasy kita. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Oke, jadi sekarang gue akan bahas Troyes terlebih dahulu, karena jujur menurut gue pasti dari kalian semua udah hafal banget sama PSG gitu lah ya, pemainnya, gaya bermainnya seperti apa. Tapi banyak dari kita yang pastinya belum paham sama klub ini, kayak pemainnya siapa aja, permainannya mereka kayak gimana di musim lalu. Jadi gue langsung akan jelasin terlebih dahulu statistik Troyes musim lalu kayak gimana. Jadi Troyes sendiri atau dalam bahasa Prancisnya dibilang Troyes,
itu adalah klub yang baru promosi ke Ligue 1 atau Liga 1-nya Prancis dengan menempati posisi pertama di sini dari Liga 2-nya musim lalu. Nah, Troyes sendiri kalau kalian lihat di sini ada beberapa data yang menurut gue menarik banget mengenai perbedaan antara home dan away mereka. Nah, di sini gue ambil statistik ini dari Footy-Stats dan perbedaannya langsung terlihat dari XG atau expected goals mereka sama XGC-nya atau bisa dibilang banyaknya gol yang harusnya masuk ke gawang mereka gitu ya. Jadi bisa lihat di sini Troyes ini jika mainnya di kandang mereka cenderung punya kesempatan dalam mencetak gol yang lebih tinggi dan juga lebih sedikit peluang mereka dalam kebobolan. Dan lo bisa lihat sendiri mereka di sini punya 47% clean sheet jika mereka main di kandang dan menariknya mereka ini selalu mencetak gol ketika di kandang gitu ya. Dan lo bisa lihat sendiri ini di persentase mereka dalam kegagalan mencetak gol di kandang itu 0%. Dan secara keseluruhan juga terlihat bahwa Troyes ini menang 15 kali di kandang, sedangkan pas di away dia cuma menang 8 kali dengan goal difference-nya itu waktu di kandang itu plus 17, sedangkan away itu cuma plus 7. Jadi menurut gue sendiri setelah melihat data-data Troyes tadi, Troyes ini cenderung perform lebih baik ketika main di kandang dan beruntungnya mereka ketika melawan PSG di matchday pertama Ligue 1 nanti mereka akan bermain di kandang. Jadi walaupun sebenarnya PSG adalah tetap lawan yang sangat berat ya bagi gue menurut gue, tapi setidaknya kita tahu dari data ini mereka menunjukkan bahwa mereka akan lebih baik mainnya jika mereka di kandang. Dan nanti akan main di kandang, jadi gue rasa akan ada chance pastinya peluang walaupun kecil mungkinnya dari Troyes ini setidaknya untuk mencuri angka saat melawan PSG nanti. Nah berikutnya setelah kita bahas musim lalu gitu ya bisa dibilang, dan sekarang gue akan coba lihat yang sekarang-sekarang aja nih yang udah deket-deket sama sekarang dengan melihat 5 pertandingan terakhir mereka di pertandingan uji coba. Troyes ini hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan juga 3 kali kekalahan. Hasil ini pastinya bukan hasil yang baik buat Troyes ini sendiri, tapi bisa dilihat di sini kalau lu lihat dari friendly match ini bisa dikatakan hampir semua match dia berhasil mencetak gol, tapi sayangnya lini pertahanannya Troyes ini bisa dibilang sedikit ancur ya dengan kebobolan 10 gol gitu di 5 pertandingan terakhirnya. Tapi pastinya Troyes juga memiliki 5 pemain kunci menurut gua. Yang pertama itu sendiri ada Yohan sebagai top scorer musim lalu dengan 16 golnya di Liga 2 Prancis kemarin, dan juga ada Dylan yang bermain di posisi sayap musim lalu berhasil mencetak 5 gol dan juga 5 assist Dylan ini. Setelah itu menurut gue juga ada Florian Tarde dengan 6 gol 3 assistnya, dan di lini belakang sendiri menurut gue ada pemain bertahan utama dari Troyes yaitu Yohan Salmier, dan juga kiper utama dari Troyes ini sendiri yaitu Sigalong. Oke, jadi itu menurut gue dari Troyes. Sekarang gue akan coba bahas dari PSG. Nah di sisi lain sendiri PSG juga menjalani pre-season yang sayangnya sangat berbeda dari Troyes. Mereka ini belum pernah kalah dengan 3 kali menang, 2 kali imbang, dan menurut gue sendiri mereka ini PSG ini banyak banget pemain bintangnya pastinya, tapi menurut gue sendiri dengan melihat performanya musim lalu dan juga banyak banget transfer-transfer yang dilakukan sama PSG musim ini, menurut gue banyak banget transfer yang bagus dilakukan oleh PSG, banyak pemain murah juga, pemain gratis bisa dibilang free transfer gitu ya. Jadi pastinya tetap ada 5 pemain yang gue rasa akan menghasilkan banyak poin di MPL Fantasy gue dari PSG. Nah 5 pemain kunci itu sendiri menurut gue ada 3 penyerang dari PSG yang musim lalu juga hebat banget menurut gue. Ada Mbappe pastinya, Neymar, dan juga Di Maria. Dan untuk back sendiri gue percaya dengan 2 pemain baru dari PSG yaitu ada Achraf Hakimi dan juga ada Gianluigi Donnarumma. Gue rasa 2 pemain baru ini punya kesempatan bermain yang lebih tinggi daripada pemain-pemain lainnya kayak misalnya mungkin Ramos dan juga Wijnaldum. Tapi gue rasa mungkin ada kemungkinan tetap pemain-pemain baru ini akan bermain, terutama Hakimi dan juga Donnarumma yang menurut gue Hakimi sendiri sebagai back sayap gitu ya pastinya punya peluang dalam dapat attacking return juga, dan Donnarumma pastinya akan jadi pemain kunci dari PSG itu sendiri. Nah setelah melihat data-data dan juga statistik tadi dan ditambah head to head dari kedua tim ini, di mana 19 kali pertemuan PSG ini berhasil menang 13 kali. Dan di 5 pertemuan terakhir mereka, Troyes ini hanya berhasil mencetak 1 gol. Sedangkan PSG berhasil mencetak 18 gol di 5 pertandingan terakhir mereka. Jadi menurut gue akan punya 7 pemain PSG dan 4 pemain Troyes di sini. Seperti yang kalian lihat di sini, gue akan pakai kiper dari Troyes atau Troyes, yaitu Galong, karena menurut gue akan pakai semua pemain PSG gue di lini depan gitu ya, dan juga lini belakang. Untuk kiper gue akan serahkan kepada kiper Troyes gitu ya, karena menurut gue sendiri pastinya banyak peluang juga mungkin, walaupun pastinya tinggi banget kesempatan si Galong ini kebobolan banyak gol, tapi pastinya bakal juga banyak kesempatan si Galong ini dalam melakukan save harusnya. Dan formasi gue sendiri di depan gue akan pakai formasi andalan gue yaitu 3-4-3, di mana 2 dari 3 back ini gue akan pakai back dari PSG, di mana gue akan pakai Hakimi seperti yang gue udah bilang tadi. Dan juga gue akan pakai Marquinhos, di mana di sini sebenarnya masih draft, tapi menurut gue Marquinhos juga
punya posisi yang banget bagus di PSG. Dan gue juga yakin dia masih akan jadi starting di sana daripada pemain-pemain lainnya di matchday pertama kali ini. Dan juga ada salah satu pemain kunci daripada Troyes gue sempilin di situ, yaitu Yohan Salmier. Dan di midfield sendiri gue juga akan pakai satu pemain dari Troyes sendiri, yaitu adalah Florian Tardeux. Dan juga sisanya gue akan pemain dari PSG seperti Marco Verratti, Angel Di Maria, dan juga Wijnaldum. Nah, Wijnaldum sendiri gue taruh di sini. Menurut gue Wijnaldum walaupun masih ada resiko belum bermain, tapi menurut gue di midfielder nggak ada lagi pemain sebagus Wijnaldum. Dan juga kita lihat penampilan dia di Euro kemarin bagaimana, menurut gue luar biasa banget. Angel Di Maria baru aja menang Copa America, dan juga Marco Verratti baru aja menang Euro 2020. Jadi menurut gue ini adalah 3 pilihan midfield terbaik dari PSG sekarang. Nah, untuk striker sendiri gue akan memilih juga 2 pemain PSG dan juga 1 pemain Troyes, yaitu Yohan sebagai pemain dari Troyes, dan juga ada 2 pemain striker bisa dibilang dari PSG yang gacor banget. Mbappe dan juga Neymar. Menurut gue ini adalah pemain wajib dari kita untuk menyusun tim MPL Fantasy kita kali ini. Dan gue juga memilih Mbappe sebagai kapten gue dan juga vice kapten gue, yaitu Neymar. Jadi kayak gini tim MPL Fantasy gue dalam match antara Troyes atau Troyes melawan PSG nanti di matchday pertama Ligue 1 Liga Prancis. Gue sendiri pastinya berharap kemungkinan besar PSG akan memenangkan pertandingan ini. Walaupun kita tahu sendiri Troyes juga punya catatan yang bagus di kandangnya mereka sendiri, tapi tetap aja menurut gue akan kasih kemenangan ini buat PSG. Maka dari itu gue akan pilih 7 pemain PSG di sini dan juga 4 pemain dari Troyes. Oke, jadi sekian video gue kali ini. Thank you banget udah nonton, dan jangan lupa sekali lagi langsung aja download MPL Fantasy di HP kalian. Ke browser kalian langsung aja ketik id.mpl.live/fantasy dan susun tim kalian sehingga kalian bisa memenangkan berlian kemenangan. Oke, thank you semuanya. Dadah.